Hai School UI. Perkenalkan, kami dari kelompok yang meneliti mengenai Museum Bahari dan kami ingin menunjukkan dokumentasi kami dan hasil wawancara kami dengan Kak Hamid, yaitu pengurus Museum Bahari. Namun, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Aska Dinasa Prasetyo, dipanggil Aska. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra, bisa dipanggil Zahra. Perkenalkan, nama saya Firanda Zara Cantika, bisa dipanggil Vira ataupun Dara. Perkenalkan, nama saya Akbar Jaludin. Tanpa banyak basa-basi, mari langsung masuk ke dokumentasi kami. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Halifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang denah dan pameran yang ada di Museum Bahari. Di lantai 1, kita ditunjukkan beberapa miniatur denah dan juga perahu. Di dalam beberapa perahu juga terdapat sampahnya loh. Paling ujung kita diperlihatkan rempah-rempah yang ditaruh di dalam karung maupun ditaruh di atas alas. Sebelah rempah-rempahan terdapat ruangan bioskop. Bioskop ini menampilkan animasi tentang Museum Bahari dan cerita pada zaman dahulu. Bioskop ini gratis karena pada saat masuk kita bayar tiket sebesar Rp5.000. Naik ke lantai 2, ada ruangan dengan judul Ruang Memorial Museum Bahari. Ruangan ini ditempati berbagai puing-puing sisa kebakaran Museum Bahari pada tahun 2018 silam. Ruangan ini minim sirkulasi udara karena tidak ada satupun jendela dan pertukaran udara hanya ada di bagian pintu masuk. Di ruangan selanjutnya, terdapat berbagai patung yang menjelaskan tentang bagaimana para bangsa asing masuk kemudian menjajah Indonesia. Di sini juga terdapat perpustakaan di ujung ruangan. Selanjutnya, kita akan melakukan wawancara dengan Kak Hamid, yaitu salah satu pengurus atau pemandu wisata Museum Bahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami di sini di Museum Bahari dan sekarang kami ada bersama Kak Hamid. Dan sekarang kami ingin mewawancarai Kak Hamid mengenai beberapa hal. Kak Hamid, saya izin bertanya, apa saja koleksi yang dipamerkan di museum ini? Oh, pakai ini. Kalau koleksi di Museum Bahari, mungkin teman-teman baru pertama kali ke sini. Cuman kita kan tahu namanya Bahari gitu ya. Bahari itu sebetulnya nama lain untuk kelautan kemaritiman. Jadi teman-teman
yang pasti bisa lihat miniatur perahu atau perahu asli di ruang gedung C gitu. Dan karena ini memang gedung yang dibangun sama Belanda, jadi ada beberapa koleksi yang berhubungan sama Belanda juga gitu. Kan tadi kita waktu jalan-jalan ada banyak rempah-rempah tuh yang jadi koleksi itu. Itu kelihatannya kayak masih fresh banget. Itu diisi setiap bulan atau gimana ya? Soalnya di Revel soalnya masih kelihatan fresh banget. Kalau rempah-rempah sendiri sebetulnya kita gantinya per 6 bulan karena memang rempah-rempah kan cukup awet gitu ya. Kita tahu rempah-rempah cukup awet. Kalau rempah-rempah bisa dibilang nggak mungkin busuk gitu karena memang rempah-rempah tantangannya tuh bukan busuk, cuman kering aja. Jadi perlu kalau sebelum kering biasanya diganti gitu. Kak, mau nanya nih Kak, koleksi apa sih yang paling tua di museum ini? Kalau yang paling tua spesifiknya saya juga nggak yakin sebetulnya, cuman karena memang museum ini gudang rempah Belanda yang dibangun sebagai gudang rempah Belanda, bisa dibilang ya gedung itu sendiri gitu karena emang ini kan udah 3 abad lalu gitu kan. Cuman kalau koleksi ada beberapa koleksi yang memang peninggalan Belanda, senjata-senjata VOC yang ditinggalkan di sini. Kita tahu kan VOC udah lama banget gitu, kemungkinan besar itu sih gitu. Aku mau tanya, bisa nggak kakak ceritain tentang sejarah dibangunnya museum ini? Kalau sejarah mengenai museum ini sebetulnya Museum Bahari dulunya adalah gudang rempah Belanda. Kita tahu Belanda dulu kan tujuan utamanya datang ke Indonesia itu kan nyari rempah-rempahnya. Dan rempah-rempahnya tuh nyari ke seluruh area, seluruh wilayah di Indonesia bahkan sampai ke Asia Timur gitu. Dan sebelum dibawa ke Belanda, rempah-rempahnya harus dikumpulin dulu di sini di gudang rempah mereka untuk ditata, dipapak, dikiloin gitu. Dan ya secara fungsi sebetulnya tujuan utamanya itu sebagai gudang rempah Belanda dan itu vital banget dulu posisinya gitu. Pada tahun berapa sih museum ini didirikan? Kalau didirikan sebetulnya kalau spesifik tahun itu tahun 1718, jadi udah 3 abad lalu kalau dibangun ya sebetulnya ya. Cuman kalau diresmiin jadi museum, kalau dulu kan jadi gudang rempah Belanda, tujuannya itu ya, karena emang dibangun sama VOC gitu. Cuman kalau peresmian jadi museum itu tanggal 7 Juli 1977 gitu. Aku nanya, di sini kan lumayan luas ya. Di sini pernah nggak sih ada acara atau kegiatan yang dilakuin, terus kegiatan yang biasa dilakuin itu apa? Mengenai acara sebetulnya kita kan sekarang kebetulan kita dapat kemarin tuh dapat penghargaan sebagai museum bersahabat gitu karena saking banyaknya acara sama pihak luar gitu, entah komunitas, entah instansi lain, komunitas apapun itu gitu kan. Dan memang kalau acara-acara itu sering banget gitu, acara anak muda, anak kecil, orang-orang dewasa gitu pun ada gitu. Dan memang acaranya banyak banget, tahu kalau sebutin satu-satu nggak bisa karena setahun itu tuh bisa puluhan bahkan mungkin ratusan kali gitu kan. Iya, per sebulan itu bisa beberapa kali acara gitu. Dan acara yang paling dekat, acara yang gede ya, kalau yang acara biasa kecil-kecil itu sering. Kalau yang paling gede, yang paling deket tuh Festival Bahari Indonesia Jepang. Jadi kayak acaranya kita tahu kalau berhubungan sama Jepang kan ada kayak apa yang pakai baju-baju kayak gitu. Iya, cosplay gitu-gitu kan. Cosplay, ada acara musik juga buat makan-makan segala macem. Dan itu kalau akhir tahun bakal diadain gitu. Dan itu setiap tahun, dan itu cuma salah satu dari sekian banyak gitu. Jadi emang sering banget acara buat, kalau itu kan ngincernya ini ya ranah anak muda gitu ya. Buat yang segmen lain juga ada gitu. Kak, saya mau nanya nih Kak, gimana sih cara museum ini dapatin koleksinya? Apakah ada donasi atau cara yang lain? Terima kasih. Kalau koleksi sebetulnya
salah satunya ya, kita kalau bicara untuk beberapa koleksi aja, ada beberapa, kalau kapal asli misalnya, ada beberapa yang emang dihibahkan. Kemudian orang yang punya itu berpikir untuk bahan edukasi masyarakat, orang-orang, anak-anak itu akhirnya dihibahkan. Ada juga yang kemudian ya membeli begitu dengan nilai ya nggak diketahui, cuman kebanyakan emang dihibahkan dan udah ada juga sih itu. Makasih ya kak. Udah. Makasih ya kak. Siapa? Kak Hamid, makasih ya udah jawab pertanyaan kita. Nih, amin. Hamid, tolong bilangin dong ke guru sejarah biar lain dikasih yang bagus. Bu siapa? Bu Eva. Buat Bu Eva, semoga nilai kelompok apa ini? Kelompok berapa? Waduh, kalian lupa kelompok kalian ya. Kelompok yang meneliti Museum Bahari semoga dapat nilai yang layak, selayaknya gitu ya. Karena mereka udah jauh-jauh sampai Jakarta Utara dari selatan ya. Luar biasa. Iya, di utara panas luar biasa. Semoga nilai mereka memuaskan gitu. Terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Demikian yang bisa kami tunjukkan tentang Museum Bahari. Kami mohon maaf karena di dalam informasi masih terdapat beberapa kekurangan.